Shalom, perkenalkan nama saya Loverdi Haryono Sinaga dengan NIM 712022-057. Di sini saya ingin membuat storytelling tentang kisah hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Adapun tujuan video ini adalah untuk memenuhi TAS sejarah agama Kristen. Sekitar tahun 1182 di Assisi, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Fransiskus. Fransiskus lahir dari seorang ibu yang bernama Donna Vica dan seorang ayah yang merupakan pedagang kaya raya yang bernama Pietro Bernardon. Keluarga mereka merupakan keluarga yang sangat kaya raya. Mereka mempunyai sebuah toko kain yang bagus dan terbesar di Assisi. Seluruh penduduk Assisi dan penduduk kota lainnya menjadi langganan toko mereka. Tidak terbayangkan lagi bukan seberapa kayanya mereka. Tetapi kekayaan mereka lah yang membuat Fransiskus bertumbuh menjadi anak yang tahu berpoya-poya. Ia hanya ingin menggunakan pakaian yang mewah dan bersenang-senang menghamburkan uangnya. Tetapi pada suatu saat ketika Fransiskus berumur 20 tahun, ia ikut berperang melawan Perugia mempertahankan kotanya Assisi. Tetapi sialnya, dalam peperangan tersebut, Fransiskus dan teman-temannya tertangkap dan dijadikan sebagai tawanan, dan mereka dikurung dalam suatu penjara yang sangat kecil dan gelap gulita dalam setahun lamanya. Setelah setahun lamanya di penjara, Fransiskus sempat jatuh sakit yang amat sakit. Hal tersebutlah yang membuatnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhirnya, 1 tahun pun berlalu. Fransiskus bebas dari penjara, tetapi suatu malam, ketika ia sedang tertidur nyenyak, ia mendapatkan suara mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya tersebut ada seseorang yang berseru, "Layanilah majikan dan bukan pelayan. Mengapa engkau mengabdi pelayanan? Bukankah yang empunya Tuhan?" Setelah memimpikan hal aneh tersebut, tidak akan lupa dalam kalimat-kalimat yang ada dalam mimpinya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dan ia awalnya selalu berfoya-foya. Ia menjadi sosok seorang yang sangat sederhana. Baju mewah yang selalu ia gunakan ia lepas dan ia ganti dengan seorang pengemis. Fransiskus juga mulai mengemis dari rumah ke rumah, dan hasilnya ia bagikan kepada orang-orang miskin. Suatu hari ketika Fransiskus sedang berdoa di gereja Santo Damiano, ia mendengarkan suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini." Fransiskus pun yang ingin melaksanakan perintah Tuhan segera pulang ke rumahnya dan mengambil setumpuk kain yang dijual di toko ayahnya. Ia menjual kain-kain tersebut sebagai modal untuk memperbaiki gereja Santo Damiano. Tetapi ayahnya yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah kepada Fransiskus. Ia mengancam Fransiskus, "Jika engkau terus berperilaku seperti ini, takkan sepeser pun harta yang kumiliki kuwarisi kepadamu." Fransiskus yang mendengarkan hal tersebut melepaskan pakaiannya dan memberikannya kepada ayahnya. Sejak saat itu, Fransiskus mulai mengunjungi orang-orang yang sakit dan melayani mereka. Ia juga berkhotbah di jalanan dan menganggap semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai saudara kandungnya sendiri. Karena ketulusan dan kebaikan hatinya, banyak pemuda dan pemudi yang mengikuti gaya hidupnya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Dan pada tahun 1209, Fransiskus mendapat izin dari Paus untuk mendirikan sebuah ordo, yang dimana mereka mendasari hidup mereka dalam kemiskinan dan kesederhanaan, sesuai yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius 9 ayat 21. Fransiskus sangatlah kudus. Ia tidak memandang perbedaan antara makhluk-makhluk. Baginya semua makhluk hidup di dunia ini merupakan karunia Tuhan. Apakah kalian tahu?
bahwa Santo Fransiskus dijuluki sebagai santo pelindung hewan, pedagang, dan juga lingkungan. Karena kebaikan hatinya dan ketulusannya, bahkan hewan-hewan pun menyayanginya. Ada banyak kisah Santo Fransiskus yang dapat kita lihat. Contohnya, ketika Santo Fransiskus menjinakkan seekor serigala yang sangat ganas, yang ditakuti semua penduduk. Kemudian ia menjinakkan segerombolan burung-burung yang mengganggu aktivitas berdoa di dalam gereja, dan masih banyak lainnya. Kisah-kisahnya berakhir ketika ia menginjak umur 45 tahun. Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1226, Santo Fransiskus harus kembali ke pangkuan Bapa yang di surga. Kini karya cinta kasihnya diteruskan oleh pengikutnya yang dikumpulkan dalam Ordo Fransiskan dan Fransiskani. Begitulah akhir kisah hidup Santo Fransiskus. Teman-teman, setelah mendengarkan kisah hidup Santo Fransiskus, jangan lupa untuk menerapkan konsep moral yang didapat. Untuk itu, kita harus bisa hidup dalam sederhana, membantu orang-orang yang dalam kesusahan, menyayangi semua makhluk hidup, dan selalu memuliakan Tuhan. Sekian video singkat storytelling tentang kisah hidup Fransiskus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.